saya Bagasya Perdana. Nomor WP saya 24101152630265. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi dari matkul pengantar teknologi informasi. Di sini kita sama-sama belajar. Bukannya saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Oke, lanjut ke videonya. Konsep sistem operasi terbagi menjadi 5. 1. Manajemen proses. 2. Manajemen memori. 3. Manajemen I/O, input atau output. 4. Manajemen file. 5. Security. Proses merupakan konsep utama sistem operasi. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Suatu proses memerlukan resource pada saat eksekusi CPU, time, memory, files, dan input-output device. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, proses creation and deletion, proses suspension atau block, dan resuming. Mekanismenya, sinkronasi antar proses, komunikasi antar proses. Suatu proses, jika terjadi interrupt, maka akan dihentikan sementara, dan jika akan dieksekusi kembali, maka akan dimulai dari state terakhir saat dihentikan. Pada sebagian sistem operasi, informasi tiap proses disimpan pada tabel proses. Tabel proses berbentuk array atau linked list. Berikut adalah contoh tabel array dan linked list. Suatu proses dikatakan sebagai parent proses bila mana proses tersebut bisa menciptakan suatu proses baru. Suatu proses dikatakan sebagai child proses, hasil penciptaan dari parent proses. Child proses bisa menciptakan proses baru lagi. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program, yang bisa disebut juga dengan storage yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. Terdiri dari array of words bytes yang besar. Address digunakan untuk mengakses data shared oleh CPU dan input-output device. Umumnya, main memory bersifat volatile, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Input-output sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam, open, read, write, close. Contohnya, user menggunakan operasi yang sama untuk read file pada hard disk, seperti CD-ROM dan floppy disk sama. Komponen OS untuk sistem input-output. 1. Buffer menampung sementara data dari ke input-output device. Spooling melakukan scheduling pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien. File merupakan kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat file tersebut. File dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Sebelum file dibaca, file harus dibuka lebih dahulu. Setelah digunakan file tersebut harus ditutup. Metode yang digunakan untuk mengelompokkan file secara bersama-sama yaitu dengan menggunakan konsep directory. Jika membahas konsep directory, dikenal dua buah path name. 1. Absolute path name. Path yang terdiri dari list directory, dimulai dari root directory yang harus dikunjungi untuk mengakses suatu file dengan menggunakan slash sebagai pemisah antar directory. 2. Relative path name. Path name yang tidak dimulai dengan slash karena setiap proses mempunyai CWD atau current working directory. Struktur sistem operasi mempunyai 4 bagian besar, yakninya 1. Monolithic system, sistem monolitis. 2. Layered system, sistem lapisan. 3. Virtual machine system, mesin maya. 4. Client server. Berakhirlah video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.